Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sahabat soleh solehah dimanapun berada, apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya, sehat walafiat dan juga selalu semangat dalam belajar. Di part kedua video pembelajaran mengenai haji ini, kita akan membahas istilah-istilah dalam pelaksanaan ibadah haji dan juga kita akan mengetahui tata cara ibadah haji dari awal sampai akhir. Namun Bapak ingin mengingatkan, Ustaz ingin mengingatkan bahwa part pertama kita juga tahu bahwa haji, pengertian haji, terus juga kewajiban haji, syarat dan rukun haji sudah dijelaskan. Nah sekarang sebelum kita membahas mengenai istilah-istilah dan juga tata cara ibadah haji, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ke pembahasan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Nah, pelaksanaan ibadah haji dimulai sejak tanggal 8 Zulhijjah. Dan tentu tanggal 8 Zulhijjah ini juga dinamakan hari Tarwiyah. Mengapa demikian? Karena waktu itu para jemaah haji senantiasa menyiapkan perbekalan secukupnya untuk menuju Mina dan juga Padang Arafah. Karena di dua tempat tersebut tidak ada sumber air. Nah, hal-hal yang pertama kali dalam pelaksanaan ibadah haji dimulai daripada kita melakukan ihram. Yang melakukan ihram terlebih dahulu. Nah, dimulai dengan kita mandi, terus juga memakai wangi-wangian, terus juga mengenakan pakaian ihram, sahabat soleh-soleh dimanapun berada, sambil bertalbiyah mengucapkan labbaika Allahumma hajjan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Nah, berangkat menuju Mina dan setelah di Mina mereka berdiri, ya maksudnya para jemaah haji mendirikan sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Setelah itu juga disertakan sholat subuh. Jadi di Mina itu sampai subuh, yaitu bertepatan pada tanggal 9 Zulhijjah, yang dimana ketika pergantian teman-teman hari di Islam itu dimulai pada maghrib jam 6, pada maghrib jam 6. Nah setelah subuh lalu pada tanggal 9 bertepatan tanggal 9 Zulhijjah bergegas menuju Padang Arafah, yang tentu kita di Indonesia disunahkan untuk saum Arafah. Adapun jemaah haji yang di sana itu wukuf di Padang Arafah. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, sahabat soleh-soleh dimanapun berada, setelah kita sampai di Padang Arafah, yaitu sebelum matahari meninggi, ya disunahkan untuk singgah di Namirah. Namirah itu perbatasan antara Mina dan Arafah. Ini disunahkan oleh Rasulullah SAW. Nah setelah sampai di Arafah, kita juga mendengarkan khutbah Arafah, yang tentu di sana membahas ketauhidan, hal-hal tentang kehajian dan lain sebagainya. Sahabat soleh-solehah dimanapun berada, setelah tadi para jemaah haji mendengarkan khutbah Arafah, maka dilanjutkan dengan mendirikan sholat zuhur dan asar secara dijama dan dikosor. Nah, dan juga disunahkan bagi para jemaah haji pada waktu itu untuk memperbanyak berdoa menghadap kiblat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa penuh rendah hatian, rendah diri, tadarru, dan juga penuh dengan khusyuan, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, karena di hari tersebut merupakan hari mustajabnya doa. Sahabat soleh-solehah dimanapun berada, nah tentu di Arafah ini para jemaah haji sampai sore, yang tentu nanti dari Arafah menuju Muzdalifah. Nah Muzdalifah setelah
matahari terbenam, dan tidak boleh keluar dari Arafah sebelum matahari terbenam. Apabila seorang keluar sebelum terbenam matahari, maka ia wajib walaupun pada malam harinya kembali ya. Karena kalau tidak maka ia harus membayar dam atau denda 1 ekor kambing, sepertujuh unta atau sepertujuh sapi. Sahabat soleh-soleh dimanapun berada, apabila jemaah haji sudah sampai di Muzdalifah, maka para jemaah haji mengerjakan sholat maghrib kemudian dijamak dengan isya. Nah, hal tersebut dilakukan sebelum para jemaah haji disibukkan dengan barang-barangnya. Nah, terus selanjutnya wajib bermalam bagi jemaah haji di malam yang ke-10 pada waktu itu. Nah, tentu pada waktu fajar juga para jemaah haji tidak boleh meninggalkan Muzdalifah kecuali bagi orang-orang yang lemah, wanita, anak-anak, dan orang-orang yang bersama mereka. Apabila telah selesai mendirikan sholat subuh, disunahkan untuk datang ke Masyaril Haram, kemudian menghadap kiblat dan memperbanyak zikir. Nah, setelah itu, apabila seorang yang bertolak dari Muzdalifah, disunahkan untuk mengumpulkan 7 batu kerikil untuk melempar jumroh. Nah, teman-teman, pada hari ke-10 Id, para jemaah haji tersebut melaksanakan sholat fajar di Muzdalifah. Tadi kan sudah, lalu dilanjutkan zikir sampai matahari muncul atau saat sebelum matahari terbit. Jamaah haji bertolak dari Muzdalifah menuju Mina. Nah, sebelum terbit matahari sambil memperbanyak lafaz talbiyah. Sahabat soleh-soleh dimanapun berada, rangkaian pelaksanaan ibadah haji pada hari Id, hari ke-10, disunahkan tertib dalam pelaksanaan ibadah haji pada hari Id tersebut. Seperti ketika kita tadi sudah sampai di Mina dan juga di Mekah, maka hal pertama adalah melempar jumroh, dilanjutkan dengan menyembelih atau al-hadiyu, terus tahallul, mencukur rambut, tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, dan juga sa'i, yaitu lari dari kecil antara bukit Syafa dan Marwah. Solehah dimanapun berada, tentu pada hari tasyrik, yaitu tepatnya tanggal 11, 12, 13, dinamakan hari tasyrik karena pada hari itu hewan-hewan kurban disembelih di tengah terik matahari sesuai dengan sabdanya Rasulullah SAW. Sesungguhnya hari ini adalah hari makan dan minum serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk jemaah haji pada siang hari dan malam tanggal 11 Zulhijjah ini diwajibkan untuk bermalam di Mina pada malam 11 Zulhijjah. Dilanjutkan dengan pada siang harinya jumratul ula, terus melempar jumroh gitu ya. Nah, terus 11, 12, 13 juga sama, 12, 13 sama ya, bermalam di Mina dan juga melempar jumroh. Dan setelah itu dilakukan yang namanya tawaf wada, yaitu pada tanggal 13. Nah, kalau sudah melaksanakan tawaf wada berarti akhir daripada pelaksanaan ibadah haji. Itu tadi gambaran secara gamblangnya mengenai tata cara ibadah haji. Sahabat soleh-solehah dimanapun berada, itu tadi pembahasan mengenai part kedua haji, yang mana di dalamnya kita juga mengetahui apa arti atau istilah-istilah yang tadi dibahas dan juga pelaksanaannya atau tata cara ibadah haji dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan juga bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya amin ya rabbal alamin. Melaksanakan rukun Islam yang kelima tersebut ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada kata-kata pembahasan atau kajian tadi atau penerangan tadi yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.
ditutup dengan aku qouli hadza astaghfiru li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.